Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham ini tidak pernah turun satu kali pun di bulan April, sejak tahun 2019 hingga 2021 selalu naik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar dapat pemahamannya utuh. Video ini merupakan part 2 dari pembahasan dengan judul video ini. Masih dengan materi yang sama, kita akan bahas lagi saham-saham yang terus naik selama bulan April. Data yang digunakan adalah 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 hingga 2021. Kriteria pemilihannya, semua saham ini harganya selalu naik di bulan April dalam 3 tahun berturut-turut. Apabila di masa lalu terjadi hal yang berulang secara konsisten, artinya peluang untuk terjadi kembali di masa depan menjadi lebih besar kan? Tapi ingat, nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya, dan kamu mungkin bisa rugi jika beli saham ini. Selalu analisa lagi sebelum kamu beli saham, dan jangan telan mentah-mentah pembahasan di video ini. Disclaimer on tetap berlaku ya. Saham pertama MDKA. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir MDKA di bulan April. Kita bisa melihat bahwa kenaikan terbesar ada di tahun 2021, di mana naik 21,3% dari yang awalnya 2.160 menjadi 2.620. Sedangkan kenaikan terkecil di tahun 2019, di mana naik hanya 19,40% dari yang awalnya 670 menjadi 800. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami kenaikan di bulan April, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun? Jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan April, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan MDKA naik 222% dan harga penutupannya juga naik sebanyak 227%. Saham kedua, MAPI. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir MAPI di bulan April. Kita bisa melihat bahwa kenaikan terbesar ada di tahun 2020, di mana naik 39,36% dari yang awalnya 470 menjadi 655. Sedangkan kenaikan terkecil di tahun 2019, di mana naik hanya 2,05% dari yang awalnya 975 menjadi 995. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami kenaikan di bulan April, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun? Jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan April, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan MAPI turun 24% dan harga penutupannya juga turun 19%. Saham ketiga LPKR. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir LPKR di bulan April. Kita bisa melihat bahwa kenaikan terbesar ada di tahun 2020, di mana naik 24,62% dari yang awalnya 130 menjadi 162. Sedangkan kenaikan terkecil di tahun 2021, di mana naik 10,31% dari yang awalnya 194 menjadi 214. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami kenaikan di bulan April, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun? Jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan April, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan LPKR turun 32% dan harga penutupannya juga turun 34%. Saham keempat JSMR. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir JSMR di bulan April. Kita bisa melihat bahwa kenaikan terbesar ada di tahun 2020, di mana naik 24,02% dari yang awalnya 2.540 menjadi 3.150. Sedangkan kenaikan terkecil di tahun 2019, di mana naik hanya 2,09% dari yang awalnya 5.975 menjadi 6.100. Dari data ini ditemukan informasi bahwa saham ini selalu mengalami kenaikan di bulan April, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun? Jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan April, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan JSMR turun 32% dan harga penutupannya juga turun 31%. Saham kelima ELSA. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir ELSA di bulan April. Kita bisa melihat bahwa kenaikan terbesar ada di tahun 2020, di mana naik 26,45% dari yang awalnya 155 menjadi 196. Sedangkan kenaikan terkecil di tahun 2021, di mana naik hanya 2,89% dari yang awalnya 346 menjadi 356. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami kenaikan di bulan April,
khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun? Jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan April, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan ELSA turun 5% dan harga penutupannya juga turun 7%. Saham ke-6, Dimas. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir Dimas di bulan April. Kita bisa melihat bahwa kenaikan terbesar ada di tahun 2019 di mana naik 16,36% dari yang awalnya 220 menjadi 256. Sedangkan kenaikan terkecil di tahun 2021 di mana naik 1,68% dari yang awalnya 238 menjadi 242. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami kenaikan di bulan April, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun? Jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan April, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan Dimas naik 8% dan harga penutupannya turun 5%. Saham ke-7, CTRA. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir CTRA di bulan April. Kita bisa melihat bahwa kenaikan terbesar ada di tahun 2020 di mana naik 22,75% dari yang awalnya 444 menjadi 545. Sedangkan kenaikan terkecil di tahun 2021 di mana naik 3,17% dari yang awalnya 1.105 menjadi 1.140. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami kenaikan di bulan April, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun? Jika membandingkan data tahun 2019 ke 2021 untuk bulan April, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan CTRA naik 8% dan harga penutupannya naik 0,8%. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini kesimpulannya. 1. MAPI menjadi saham dengan kenaikan bulanan paling besar, di mana naik 39,36% pada bulan April tahun 2020. Kedua, MDKA menjadi saham yang mampu mencatat kenaikan harga paling tinggi dalam 3 tahun terakhir. Harga pembukaan di bulan April naik 222%, sedangkan harga penutupannya naik 227%. Ketiga, saham MAPI, LPKR, JSMR, ELSA, dan Dimas masih mencatat penurunan harga saham dalam jangka panjang, khususnya jika membandingkan tahun 2019 ke 2021 di bulan April. Oh ya, sekali lagi, Mimin mau informasikan bahwa semua saham yang dibahas bukan rekomendasi ya. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Disclaimer on tetap berlaku ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Thank you.